Ya, perkenalkan nama saya Renggata Masatya Renata dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kampus Kota Madiun. Saya semester 5 akan mengerjakan video BK Karir bertemakan perbedaan SMA dan SMK. Saya akan mulai videonya kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita senantiasa masih bisa dipertemukan pada hari ini. Dan semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas hari ini dan ke depannya. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akan melakukan presensi terhadap kalian ya. Saya akan lihat siapa yang tidak masuk, siapa yang masuk. Oke, hari ini yang masuk ada 25 orang, 10 laki-laki dan 10 perempuan. Satu perempuan, Ira, sedang sakit. Dan Felix, satu laki-laki, tidak masuk karena izin, karena kakaknya sedang menikah. Ya, saya akan membahas tentang perbedaan SMA dan SMK. Kalian pasti sekarang sudah kelas 9 kan? Ya, kenapa saya memilih tema ini? Karena kalian sebentar lagi akan lulus dan meninggalkan SMP dan akan melanjutkan studi yang lebih tinggi, yaitu SMK dan SMA. Perbedaan SMA dan SMK. SMA ada 3 jurusan, terkadang di SMA ada 2 jurusan saja. Di SMK ada banyak sekali jurusan. Kenapa? Di SMK dipersiapkan untuk kerja, tapi kita dapat melanjutkan studi untuk kuliah, tergantung persepsinya orang-orang masing-masing ya. Ya, SMA ada 3 jurusan, terkadang ada 2 jurusan. Yang paling umum di SMA adalah IPA dan IPS. Kenapa? IPA ada membahas tentang 3 materi pokok ini: biologi, kimia, fisika. Kalian belum tahu tentang kimia, kalian bisa melihat di Google nanti. Dan di IPS ada sosiologi, ekonomi yang bersifat ekonomi teori dan ekonomi akuntansi, dan geografi. Geografi ini membahas tentang alam. Sosiologi membahas tentang masyarakat. Sosial itu sebagaimana. Dan bahasa itu membahas tentang bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena kenapa bahasanya mempelajari bahasa? Kebanyakan materi pokoknya karena mereka dari jurusan bahasa. Dan SMK. Kenapa SMK? Jurusannya banyak. Karena SMK itu ada bermacam-macam jurusan, seperti tata boga, kecantikan, perhotelan, pariwisata, menjahit, kelistrikan dengan apa lagi? Teknik mesin itu juga benar sekali, dengan dadang. Kelistrikan itu termasuk dalam SMK. Elektro itu juga SMK. Ya, seperti itu. Ya, Elia ingin masuk di mana ya nanti? Oh, Elia ingin masuk SMA. Elia ingin masuk SMA jurusan apa ya? Oh, Elia ingin IPA. Kenapa Elia memilih IPA jurusannya? Oh, Elia ingin jadi dokter. Benar. Kenapa kedokteran itu harus IPA ya kebanyakan? Karena kita diajarin kimia, fisika, biologi. Ketika kita ambil IPS, kita ambil kedokteran. Kan di IPS itu jarang dan hampir tidak pernah membahas kimia, fisika, biologi. Ketika kita masuk kedokteran dari jurusan IPS, kita akan kesulitan karena yang dipelajari dalam IPS itu ada geografi tentang alam, sosiologi tentang masyarakat, ekonomi tentang perekonomian seperti kita ngitung uang. Itu termasuk kegiatan ekonomi. Ya. Lalu bagaimana menurut kalian? Kalian kebanyakan memilih SMK atau SMA ya? Ya, kalau saya dulu ya Ari bertanya tentang
saya dulu masuknya di SMA. Kenapa? Saya pengennya dari dulu SMA. Saya dulu salah satu SMA di kota saya. Saya ambil jurusan IPS. Waktu dulu itu ya, waktu saya itu baru penjurusan itu kelas 11 ya, kita baru bisa milih jurusan. Itu jurusannya tuh berdasarkan nilai rapot. Kalau sekarang kan berdasarkan tes AQ, kita bisa milih jurusannya apa. Ya itu, kalau sekarang itu pakai nilai AQ. Kalau AQ kita condongnya ke bakat minat kita condongnya ke IPA, kita akan ditaruh di IPA. Kalau bakat minat condongnya kita di IPS, maka kita akan ditaruh di prodi jurusan IPS di SMA itu. Ya, seperti itu. Saya dulu ambilnya IPS karena saya merasa bakat minat saya di IPS dan nilai fisika saya itu tidak terlalu bagus. Ya, saya dulu ambil IPS, saya cukup senang sekali dengan kelas IPS. Kan IPS itu kan Ikatan Pelajar Santai. Kalau IPA dulu tuh ada semboyannya Ikatan Pelajar Amburadul gitu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, itu zaman saya dulu gitu. Ya, seperti itu. Kadang tuh ada kayak semboyan anak IPS tuh nakal-nakal dan anak IPA tuh baik-baik. Menurut saya tuh nggak seperti itu ya. Itu tergantung kalian tuh bagaimana bersikap di sekolahan. Kalau kalian anak baik masuk IPS, maka kemungkinan besar kelas kalian akan menjadi baik juga. Karena itu kadang itu jangan masuk ke IPA itu karena kalian gengsi seperti gini. Saya ingin dipandang pintar, maka saya akan masuk IPA. Seperti itu ya. Bukan, jangan seperti itu. Nanti kalian akan terberatkan sendiri. Dulu ada teman saya, contoh ya, ini contoh teman saya ya. Ini misalnya teman saya itu nggak bisa, kan di IPA kan kebanyakan yang dibahas kan kimia, fisika, biologi, dan jam matematikanya itu pasti ditambah. Contoh ya, jam IPS itu di matematika itu 4 jam ya, di IPA itu 6 jam per minggu. Maka tiap minggu itu bisa pertemuan sampai 3 kali jam matematika. Dan matematika IPA dan IPS itu berbeda. Matematika IPS itu cenderung ke matematika ekonomi, dan matematikanya IPA itu cenderung ke matematika fisika. Ya. Kenapa? Dan matematikanya anak SMK lagi itu lebih bawah dari anak SMA. Matematikanya anak SMK. Seperti itu. Kenapa kebanyakan saya membahas IPA dan IPS? Karena saya dulu dari SMA. Maaf, saya bukan dari SMK. Maka saya agak mengerti tentang bagaimana karakter matematika anak SMA dan anak IPA dan IPS. Ya, seperti itu. Terkadang ya seperti itu, kalian kalau kalian masuk IPA tapi kalian tidak terlalu pandai hitung-hitungan, ya jangan dipaksa, kalian bisa masuk IPS. Toh sukses juga tidak harus ke IPA, IPS pun juga bisa sukses, tergantung kalian niat belajar atau tidak. Ya menurut saya seperti itu. Kalau kalian ingin mengambil prodi tentang kedokteran, keperawatan, pertanian, perkebunan, peternakan, saya rekomendasikan kalian ke IPA karena kebanyakan pelajaran dari kuliah nanti dari SMK. Seperti itu. Meskipun nanti kalian ambilnya di swasta. Gini, saya toh nanti kalian masih bisa kan mikir gini. Bisa angan-angan gini. Toh nanti saya kan bisa masuk IPS. Kuliah bisa di swasta. Di swasta pun jurusan kita meskipun IPS, kita kan bakal diterima di jurusan IPA. Kan di swasta kalau kita bayar kan pasti kita bisa kuliah kan, seperti itu. Ya jangan kalian punya persepsi seperti itu. Kasihan orang tua kalian. Nanti kalian akan kuliahnya amburadul, merasa tidak cocok dengan person kalian, seperti itu. Makanya harus dipikir-pikirkan kenapa kalian mengambil IPA dan IPS. Dan ya, oh iya, saya akan menjelaskan prodi tentang psikologi. Kan dia ada psikologi IPA dan IPS. Di salah satu universitas negeri itu ada psikologinya itu ambilnya dari IPA. Itu psikologinya saya tidak tahu universitas mana, saya lupa, nanti kalian bisa browsing sendiri. Itu masuknya harus IPA, tidak bisa IPS. Kalau IPS itu contohnya seperti Unair itu bisa IPS, UB itu bisa IPS. Terus kalau kita masuk jurusan IPA nanti, kita bisa kuliah di jurusan IPS. Kenapa? Karena hukumnya seperti itu ya di Indonesia. Saya kurang tahu bagaimana. Saya tahunya seperti itu. Nanti di hukumnya itu, nanti kalau kita contoh kita SNMPTN
seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, jalur undangan lah bahasa gaulnya seperti itu di kalangan anak SMK dan SMA. Kan SMK kan juga ada jalur undangan juga, enggak anak SMA juga yang ada jalur undangan. Di SMA itu dan SMK ada jalur undangan. Contohnya kalau kita ambil teknik mesin, kalau di SMK kita cuma bisanya kuliah ambilnya jurusan teknik mesin aja, gak bisa kita, kalau contoh saya ambil teknik mesin ya di SMK, saya kuliah mau jurusan akuntansi masuk SNMPTN, nggak bisa seperti itu. Kalau kalian pengen itu, kalian harus, saya sarankan lewat jalur tes, karena kemungkinan kecil kalau kalian masuk jalur undangan, kemungkinan kecil kalian akan kecil sekali diterima, hampir tidak ada seperti itu. Ya Ani, kamu masuk jurusan apa? Ani mau masuk SMK jurusan Tata Rias. Oke, kenapa Kak? Ani mau ambil SMK jurusan Tata Rias? Oke, saya tampung jawabannya. Ani pengen mempunyai usaha salon di rumahnya. Salon seperti mantenan itu ya? Oh ya, nggak apa-apa. Kalian masuk aja ke sana. Ani, dicoba. Apakah Ani suka dandan mulai sekarang? Ya, saya bertanya jujur aja ya. Nggak apa-apa dituangkan. Kita di sini sharing bareng-bareng tentang karir kalian di masa depan nanti bagaimana, agar kalian kalau ada yang salah tentang apa mumpung bisa dibenahin mulai sekarang, mumpung belum terlanjur melakukannya gitu. Ya nggak apa-apa. Oh, karena ibu juga itu mempunyai usaha tata rias juga. Ini tidak apa-apa. Menurut saya itu akan peluang Ani untuk lebih sukses itu besar karena ada dorongan faktor keluarga. Jika keluarga mendukung, maka kemungkinan besar Ani akan bisa melakukannya karena Ani akan dibiayai juga kok dengan ibunya Ani dan bisa meneruskan usaha ibunya Ani juga seperti itu, tata rias manten. Nanti Ani akan diajak orang tuanya, contohnya ya kayak dandanin manten, riasin manten, seperti itu akan diajarin cara bikin alis, cara bikin eyeshadow yang benar bagaimana gitu. Saya akan tanya tentang Tegar mau masuk kemana ya? Karena dari tadi kamu rame sekali, tolong diperhatikan ya. Oh, Tegar mau masuk SMA, jurusan apa? Nanti kuliahnya kemana Tegar pengennya? Oh, pengen kuliah guru BK. Saya juga lulusan guru BK kok Tegar. Kenapa Tegar pengen ambil BK? Oh, Tegar ingin menjadi orang yang bisa mendidik siswanya nanti dan mengarahkan siswa ke karirnya. Itu menurut saya juga bagus tentang Tegar. Ya mau dipertahankan, soalnya menjadi guru itu gampang-gampang susah, tergantung niat kita juga. Seperti itu. Saya kalau BK itu hampir sama dengan psikologi juga, tapi ada perbedaan nanti mata kuliah hampir sama seperti gini. Psikologi ibunya, BK anaknya, seperti itu. Ada perbedaannya, tapi ya nanti gelarnya juga beda. Kalau BK itu SPD gitu. Kalau psikologi bukan SPD. Nanti kamu juga bisa browsing Tegar gelarnya psikologi itu apa, psikologi IPS itu universitas mana, dan psikologi IPA itu dari universitas mana. Nanti Tegar bisa browsing ya. Ya, saya akan tanya tentang Faiz. Ya. Faiz mau masuk kemana? Oh, Faiz mau masuk IPA. Oh, kenapa Faiz mau masuk IPA? Oh, karena Faiz ingin masuk ke pertanian. Karena orang tuanya punya pertanian sawah, perkebunan sawah. Oh, seperti itu. Kan mau bikin ya kebunnya itu, perkebunan sawahnya itu sukses ya. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa belajar, Faiz. Toh nanti pertanian bakal diajari tentang banyak hal tentang pertanian. Bukan tentang hal pertanian juga, pasti ada banyak yang dibahas nanti Faiz bisa melakukannya nanti ketika kuliah. Dan saya harap kalau Faiz ingin masuk ke pertanian, saya harap nanti Faiz masuk ke IPA ya. Oke. Oh, Arab ingin masuk kemana? Oh, ingin ke IPS, kenapa? Oh, pengen ambil kelas tari nanti kuliahnya. Oh, mau ambil di UNESA. Oh iya, sekarang kan Ara kan
sering juara lomba tari di kota ya, oh nggak apa-apa ambil ke IPS menurut saya. Nanti nanti kan ke IPS kan bakal diajari banyak hal juga. Nanti kan kalau kita ambil kelas tari kan dari jurusan IPS juga. Di UNESA juga ada kelas tari di UNESA, di Universitas Malang, Universitas Negeri Yogyakarta itu ada pendidikan tari, kesenian atau bagaimana tuh ada. Diisi Surakarta sama Solo itu juga ada. Ya, itu bisa dikembangkan juga seperti itu. Saya akan tanya tentang Nabila. Nabila pen masuk jurusan apa ya nanti setelah SMP? Oh, Nabila pengen SMA jurusan IPS. Kenapa? Oh, karena pengen bisa kuliah bahasa Inggris ya. Ya, karena bahasa Inggris itu biasanya tuh kalau anak-anak pintar hitung-hitungan tuh biasanya larinya ke IPA. Kalau anak pintar yang bahasa Inggris larinya ke IPS. Seperti itu kebanyakan yang saya temui dulu waktu kuliah. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu bagaimana ya. Oh iya, bahasa Inggris nggak apa-apa. Diasah terus bahasa Inggrisnya. Karena yang saya juga nggak bisa bahasa Inggris loh. Menurut saya tuh bahasa Inggris tuh susah gampang. Saya tuh pernah diajarin bahasa Inggris tuh gak nyantol-nyantol ya. Gitu. Saya kasih tentang cerita-cerita saya biar kalian tuh nggak tegang menyatakan keinginan kalian juga seperti itu ya. Oh, Elizabeth mau masuk apa nanti? Oh, Elizabeth pengen masuk ke IPS. Kemana? Ke pariwisata. Ya nggak apa-apa, diasah nanti. Oh, ingin meneruskan usaha orang tuanya yang punya universitas itu, nggak apa-apa, diteruskan, diasah. Nanti kamu bakal tahu soft skill kamu di mana. Kalau kamu pengen, kan nanti kan masuk jurusan IPA IPS kan biasanya di SMA kan ada kayak tes AQ. Kalau di SMK itu berdasarkan nilai rapot terkadang. Kalau kita nilai rapotnya tinggi, kita bisa masuk jurusan yang bagus seperti itu. Dan kita kan sekarang pakai sistem donasi kalau masuk SMA. Kalau kita dekat, contoh rumah kita dekat sekolahan kita, daerah kita dekat dengan SMA 2, tapi rumah kamu jauh dari SMA 2, kamu belum tentu masuk SMA 2. Kemungkinan kalau rumahmu dekat dengan SMA 3, kemungkinan kamu bakal masuk SMA 3 juga. Seperti itu. Terkadang jarak itu menentukan ya. Kalau sekarang, kalau SMK itu nggak zonasi, nggak pakai nilai rapot kalau SMK. Kalau SMA pakai sistem zonasi. Ya, Mayang mau kemana nanti? Mayang pengen masuk ke SMK. Lah kenapa? Oh, Mayang suka masak, pengen melanjutkan tatap muka. Oh, ingin meneruskan usaha catering orang tua. Gak apa-apa, nanti bakal diajarin cara masak di jurusan tatap muka mulai dari dasar, cara memotong bawang, cara memasak, cara menuangkan minyak juga ya. Ya, menggunakan peralatan dapur dengan baik. Ya, saya akan tanya yang terakhir. Yang kita tunggu-tunggu, Imleh. Imleh mau masuk jurusan apa ya? Oh, Imleh pengen masuk jurusan listrik di SMK. Pengen kuliah di mana? Oh, Imleh ingin langsung kerja ya? Enggak apa-apa menurut saya. Karena di SMK itu dipersiapkan untuk langsung kerja. Tapi kita mau ngambil kuliah itu enggak apa-apa, agar kita dapat memperdalami jurusan yang kita ambil ketika SMK. Kalau di SMK itu terkadang kita kuliah tidak sesuai dengan jurusan kita nanti tuh. Kalau kalian SMK ambil administrasi bisnis ya, kalau kalian kuliahnya ambil bahasa Indonesia itu agak gak mato menurut saya. Nanti kalian agak terlalu berat seperti itu. Ya, saya sudah tanya banyak sekali ya tentang kalian. Ya, saya akan bisa menjadi referensi. Nanti akan saya kasih tugas untuk kalian semua, tulisan alasan kalian kenapa pengen masuk SMK dan SMA. Kenapa kalian ingin memilih jurusan itu? Apakah sesuai dengan soft skill kalian? Apakah kalian cuma gengsi saja? Jangan milih jurusan karena gengsi ya. Seperti itu. Kalau pendapat saya. Sekian dari saya. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Saya tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, tidak ada yang bertanya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan saja, ditulis di selembar kertas seperti ini, dan kasih nama kalian. Oke, sekian dari saya. Silakan memulai pelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Dadah.